Halo teman-teman, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi auditing dengan judul menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Saya akan membahas 3 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang kedua adalah merancang pengujian atas rincian saldo. Dan yang ketiga adalah konfirmasi piutang usaha. Lama-lama lagi, mari kita masuki topik bahasan yang pertama mengenai metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo. Sebelum auditor melakukan pengujian, ada baiknya merancang suatu metodologi untuk mempermudah auditor dalam melaksanakan pengujian nantinya. Terdapat 3 tahapan yang harus dilalui oleh auditor dalam merancang metodologi ini. Yang tahapan yang pertama memiliki 3 tahapan. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent piutang usaha. Dan yang terakhir, menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Nah, pada tahap yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas rincian saldo untuk siklus penjualan dan penagihan. Pada tahap yang ketiga ada 2 tahap. Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis, dan yang terakhir adalah merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo. Nah, setelah ketiga tahapan ini terpenuhi, auditor dapat melaksanakan pengujian terhadap rincian saldo. Nah, sekarang kita akan memasuki topik bahasan yang kedua, yaitu merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, topik ini berpengaruh terhadap topik bahasan yang pertama karena dalam merancang metodologi pengujian atas rincian saldo, auditor harus memenuhi 8 tujuan audit yang berkaitan terhadap rincian saldo. Nah, yang pertama adalah saldo akun di dalam neraca harus sesuai dengan file induk terkait. Yang kedua adalah piutang usaha yang ada telah dicatat. Yang ketiga adalah piutang yang ada telah dicantumkan. Yang keempat adalah piutang usaha sudah akurat. Yang kelima adalah piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam adalah pisah batas piutang usaha telah benar. Yang ketujuh adalah piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Dan yang kedelapan adalah klien memiliki hak atas piutang usaha. Nah, sekarang kita akan memasuki topik bahasan yang terakhir mengenai konfirmasi piutang usaha. Setelah auditor memenuhi 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, maka auditor dapat melaksanakan pengujian. Dan hal yang pertama yang dilakukan auditor adalah memperoleh bukti sebanyak-banyaknya. Nah, salah satunya adalah dengan mengirimkan konfirmasi terhadap pelanggan ataupun pihak ketiga. Nah, konfirmasi itu apa? Konfirmasi itu adalah suatu pernyataan surat tertulis maupun surat elektronik yang dikirimkan oleh auditor kepada pihak ketiga untuk memperoleh bukti yang akurat dan dapat dipercaya terhadap rincian saldo piutang usaha. Nah, konfirmasi piutang usaha tersendiri dibagi ke dalam 4 klasifikasi. Yang pertama adalah konfirmasi positif. Konfirmasi positif berisi mengenai rincian saldo piutang usaha pihak ketiga yang dikirimkan oleh auditor, di mana auditor mengharapkan jawaban positif ataupun negatif terhadap rincian piutang usaha yang telah dicantumkan di dalam surat konfirmasi. Yang kedua adalah formulir konfirmasi kosong, yaitu suatu surat konfirmasi di mana auditor tidak mencantumkan seluruh rincian saldo piutang usaha pihak ketiga, di mana auditor berharap pihak ketiga akan mengisi sendiri rincian saldo piutang usaha tersebut. Yang ketiga adalah konfirmasi faktur, di mana auditor akan mengirimkan surat konfirmasi beserta faktur, tetapi tidak sesuai dengan seluruh jumlah piutang usaha oleh pihak ketiga kepada klien. Dan yang terakhir adalah konfirmasi negatif, yaitu konfirmasi yang dikirimkan oleh auditor, di mana auditor hanya menginginkan jawaban setuju atau tidak setuju pihak ketiga tersebut terhadap rincian saldo piutang usaha yang dicantumkan auditor di dalam surat konfirmasi. Nah, setelah
seluruh surat konfirmasi terkumpul dan sudah dirasa cukup, auditor akan menentukan beberapa surat konfirmasi yang akan dijadikan sebagai sampel yang akan digunakan sebagai pengujian terhadap rincian saldo piutang usaha. Nah, setelah sampel terpenuhi, maka auditor akan menarik kesimpulan dari pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai apakah rincian saldo yang di perusahaan klien tersebut telah sesuai dengan tercantum di neraca dan sesuai dengan bukti yang ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.